Oke teman-teman, sebelumnya tak kenal maka tak aruf. Kenalin, aku Sheryl Anggita Mailani. Teman-teman bisa panggil aku Sheryl. Aku ini fresh graduate yang lagi nunggu pengumuman nih. Doain ya, semoga lolos. Dan aku berdomisili di Bekasi. Teman-teman ada nggak nih yang dari Bekasi juga? Ada nggak nih teman-teman yang dari Bekasi juga? Oke, sepertinya kayak nggak ada ya. Kalau ada, kapan-kapan kita bisa meet kali ya untuk ngobrol dan sharing-sharing bareng. Oke, hari ini aku dikasih kesempatan untuk jadi MC di acara webinar kali ini dan akan menemani serta memandu jalannya acara webinar pada pagi hari ini. Tentu aja aku nggak sendiri hari ini. Kita kedatangan para narasumber yang luar biasa inspiratif. Ada Kak Rahel Pravita Septian CPS dan Kak Rosalinda SPD CMC CPS. Nah, teman-teman, aku juga ditemani oleh nah oleh aku juga ditemani oleh moderator yang keren banget nih. Ada Kak Nailani. Bisa say hi Kak Nailani? Halo semuanya. Wah, gimana Kak persiapannya? Udah siap belum untuk jadi moderator pada hari ini? Wah, pastinya siap banget dong. Udah excited banget nih. Kayaknya teman-teman juga udah excited ya nunggu pemateri kita pada hari ini. Oke, baik. Nah, teman-teman, karena webinar ini diselenggarakan oleh ETC, aku bakal kenalin nih apa itu ETC atau Entrepreneur Training Center. Oke, ETC ini adalah organisasi pengembangan diri yang tidak terikat oleh organisasi formal, teman-teman, yang bergerak di bidang mengisi seminar, public speaking, leadership, dan motivator. Nah, di sini pasti banyak banget kan teman-teman yang punya semangat dan tekad yang tinggi untuk mengasah skill public speakingnya, seperti jadi MC, moderator, pengisi acara, dan sebagainya. Teman-teman bisa banget nih buat join ETC. Yuk langsung join ya teman-teman, sasaran organisasi ini juga untuk berbagai kalangan loh. Oh iya, aku juga bakal kenalin nih 7 program ETC. Yang pertama ada The Leader Academic atau Sekolah Kepemimpinan. Yang kedua ada Sekolah Trainer Indonesia. Yang ketiga ada Public Speaking Class. Yang keempat ada Digital Marketing Academy. Yang kelima ada Sekolah Bisnis Milenial. Yang keenam ada Pelatihan Prakerja. Dan yang ketujuh ada Marketing Langit Academy. Wah, kira-kira teman-teman berminat nggak buat join? Buat teman-teman yang ingin mengasah kemampuan komunikasi dan tampil di depan umum, ETC adalah tempat yang tepat. Kalau kalian tertarik, bisa langsung daftar dan gabung ya. Baik, teman-teman. Tema kita hari ini adalah tips keluar dari zona nyaman dan menghancurkan mental block. Topik ini super penting nih teman-teman, karena kadang kita ngerasa nggak pede atau takut buat mulai sesuatu yang baru. Bener nggak nih? Nah, hari ini kita bakal belajar bareng gimana cara ngelawan rasa itu dan mulai jadi versi terbaik dari diri kita. Sebelumnya, aku mau kasih info nih untuk mekanisme presensi nanti akan ada di awal tadi dan ada di akhir sesi ya teman-teman. Untuk teman-teman yang belum mengisi link presensi bisa langsung diisi ya yang di awal. Oh iya, sebelumnya aku mau cek dulu nih. Narasumber kita udah hadir belum ya? Ada Kak Rahel, apakah sudah hadir? Udah, Kak. Baik, Kak. Sudah. Untuk Kak Rosalinda, apakah sudah hadir, Kak? Udah hadir. Oke, baik, Kak. Terima kasih. Kalau sudah hadir semua, baik. Sekarang kita masuk ke sesi utamanya yang paling ditunggu-tunggu nih. Aku ingin memperkenalkan narasumber pertama di yang baik. Sekarang kita masuk ke sesi utama yang ditunggu-tunggu yang akan dipandu oleh moderator keren kita nih. Silakan Kak Nailani. Di Jadi, YouTube yang lah ada muka kakak gelak. Di YouTube mana? oke, YouTube boleh orang di di-unmute dulu situ. yang nggak berkepentingan.
Oke, baik terima kasih saya ucapkan untuk kakak MC yang pada pagi hari ini udah estetik banget nih ya. Oke, pertama-tama saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Halo teman-teman semuanya, gimana nih kabarnya hari ini? Aku harap kalian selalu sehat dan selalu bahagia ya. Oke, tak kenal maka tak sayang. Jadi kalau mau sayang kenalan dulu ya. Oke, perkenalkan nama saya Nelani Agina Budiutani. Saya adalah mahasiswa aktif dari Universitas Poltekkes Kemenkes Sorong yang bertepatan di Sorong, Papua Barat Daya. Siapa tahu ada yang dari timur gitu, boleh raise hand atau dari kolom komentar atau gimana gitu, boleh. Kita sharing-sharing ya. Oke, gimana nih kabar teman-teman hari ini? Udah pada semangat belum untuk acara webinar kali ini nih? Boleh sambil direction ya. Oke, perlu diketahui teman-teman, pada pagi hari ini kita mengadakan webinar yang diselenggarakan oleh Entrepreneur Tadi Investor. Sorry, Entrepreneur Tadi Spencer ya Allah teman-teman. Baru Pension yaitu webinar yang diselenggarakan oleh Entrepreneur Training Center ini, webinar dan kepemudaan. Dan kita pada pagi hari ini kita akan mengangkat tema yaitu tips keluar dari zona nyaman dan menghancurkan mental block. Nah, untuk itu di sini kakak akan kasih gambaran sedikit nih. Untuk apa sih tema dari kita pagi hari ini? Jadi untuk keluar dari zona nyaman dan menghancurkan mental block sendiri, mulailah dengan mengambil langkah kecil dari keluar dari kebiasaan kita gitu, seperti mencoba hobi baru atau berbicara dengan orang yang belum dikenal. Jangan takut gagal karena kegagalan adalah bagian dari proses belajar. Fokus pada kemajuan, bukan kesempurnaan, dan rayakan setiap pencapaian kecil dengan konsisten dan keberanian. Anda juga dapat membangun kepercayaan diri dan mengatasi hambatan mental yang menghalangi Anda. Nah, itu sedikit gambaran dari kakak. Nah, selanjutnya di sini kita akan membagi dalam 3 sesi. Yang pertama yaitu sesi pemaparan materi, yang kedua adalah sesi tanya jawab, dan yang terakhir adalah sesi closing statement dan penutup ya. Oke, untuk itu di sini tanpa berlama-lama, mungkin aku akan sapa lagi nih narasumber kita pagi hari ini. Yang pertama ada Kak Rosalinda. Halo Kak Rosalinda. Halo, Halo Kak, gimana nih? Sudah siap belum untuk webinar pada pagi hari ini? Udah excited belum nih? alhamdulillah sudah siap. Oke, sebelum itu di sini mungkin aku akan bacakan CV dari Kak Rosalinda dulu ya. Oke, untuk itu untuk operator boleh di-share CV-nya. Sambil menunggu CV dari operator, kita sharing-sharing dulu ya Kak. Gimana nih Kak? Kira-kira tema kita pada pagi hari ini nih udah sesuai banget gak? Relate banget sama Gen Z gak? Ya, kebanyakan juga Gen Z ini kan ter terbenam dan terlalu dalam keadaan yang susah untuk move on dan banyak stresnya biasanya gitu Gen Z. Iya, betul banget nih Kak. Oke, ini CV-nya udah ada ya. Kita tunggu. Oke. Oke, aku akan bacakan CV dari Kak Rosalinda. Jadi, Kak Rosalinda SPD CMC GPS. Wah, dari background-nya aja nih udah bagus banget ya. Jadi, Kak Rosalinda ini adalah lulusan Sarjana Pendidikan Guru dari Madrasah Ibtidaiyah atau PGMI di Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu dari tahun 2021 sampai 2025. Wah, IPK-nya bagus banget ya teman-teman, di 3,92 dari 400 ya. Jadi beliau juga menjadi owner dari Rose Fashion Business sebagai distributor fashion dan konferensi. Saat ini beliau aktif di Gencar YBM, PLN dan YBM PLN UP3 Bengkulu sebagai manajemen, administrasi dan program coach dan compensation. Pengalaman beliau juga nih banyak banget ya teman-teman. Jadi di Entrepreneur Training Center sendiri atau di ETC, beliau itu sebagai public speaker dari 2024 sampai dengan sekarang ya teman-teman. Dan di sini banyak banget nih progresnya dari ETC sendiri, yaitu yang pertama beliau sebagai professional public speaker bersertifikat juga, yang kedua professional Master of Ceremony atau MC, ini juga bersertifikat juga. Terus juga sebagai moderator webinar internasional, banyak banget pengalamannya gitu. Boleh di swipe
ke bawah lagi ke operator. Nah, dari entrepreneur sendiri banyak banget, ini masih banyak banget ya. Dan selanjutnya kita akan bahas tentang growth skill dari development company-nya sebagai trainer kelas Master of Ceremony sekarang juga sekarang. Dan di sini ada yang poin pertama yaitu sebagai monitor peserta kelas online MC dan privat konsultasi. Yang kedua ada melatih dan membantu meningkatkan skill MC hingga mahir atau sebagai coach-nya. Yang selanjutnya yaitu selanjutnya yaitu Gencar YBM PLN UP3 Bengkulu. Nah, beliau ini sebagai Ketua Umum Gencar YBM PLN UP3 Bengkulu dari 2024 sampai dengan sekarang. Nah, ini progresnya dari beliau sendiri. Yang pertama yaitu mengkoordinasikan seluruh penyelenggaraan organisasi, terus selanjutnya melaksanakan pembinaan dan pengembangan organisasi, dan masih banyak lagi teman-teman. Oke, kita bisa lanjut lagi ke swipe selanjutnya, Kak. Boleh ke bawah lagi. Oke, di YBM PLN UP3 Bengkulu juga beliau ini sebagai fasilitator Cahaya Planner YBM PLN UP3 Bengkulu dari 2024 sampai sekarang, dan beliau juga melakukan banyak progres, yaitu yang pertama ada melakukan perancangan program Cahaya Planner, selanjutnya melakukan pembinaan UMKM terpilih di Kota Bengkulu, dan masih banyak lagi ini. Selanjutnya lagi yaitu privat MC di YBM, PLN, dan PLN UP3 Bengkulu dari 2023 sampai dengan sekarang. Dan di sini beliau juga mempunyai progres banyak, yaitu yang pertama menghandle jalannya acara besar dan peresmian di PLN UP3 Bengkulu. Yang kedua yaitu menghandle jalannya acara formal atau semi formal atau formal, dan launching Cahaya Planner YBM PLN UP3 Bengkulu dan sebagainya. Dan yang terakhir yaitu menghandle jalannya rapat dan sosialisasi YBM PLN UP3 Bengkulu. Nah, dari backgroundnya aja nih udah bagus banget nih. Terus skillnya nih. Kita akan bahas dari skillnya. Ini banyak banget juga, yaitu yang pertama ada skillnya yaitu di public speaking, communication skill, yang kedua di problem solving, yang ketiga ada di training dan leadership, terus selanjutnya ada di master of ceremony, di MC, di selanjutnya lagi ada di program manager and planning, financial statement and proposal, management administration, dan Mr. Office dan Google Workspace. Ini banyak banget nih dari backgroundnya aja, dari skillnya aja udah banyak banget nih ya. Nanti bisa sambil dikepoin lagi nih Kak Rosalinda. Nah untuk itu mungkin dari Kak Rosalinda gimana nih? Udah mau memaparkan materi? Boleh. Kalau teman-teman semua Oke. pada siap. Oke, dari teman-teman kayaknya udah excited banget nih Kak. Untuk itu saya berikan waktu kurang lebih 20 menitan. Untuk itu waktu dan layar saya persilakan ya Kak ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat pagi. Masih pagi atau udah malam nih? Kira-kira pagi ya? Oke, teman-teman, hari ini saya mau tanya, ada yang berasal dari waktu Indonesia bagian timur atau bagian tengah? Atau cuman Kak Nailani moderator kita yang berasal dari daerah timur? Semua dari waktu Indonesia Barat ya? Boleh nanti tulis aja di kolom komentar ya. Oke, teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang tips untuk menghancurkan mental block, dan juga nanti ada rekan saya, Kak Rasel, akan membahas tentang bagaimana cara kita untuk menghancurkan mental block juga, dan untuk keluar dari zona nyaman tentunya. Teman-teman, kalau kita lihat Gen Z ini memang banyak sekali tantangannya, terutama dari teknologi dan juga orang-orang sekitarnya, lingkungan itu sangat berat sekali. Semakin maju zamannya, semakin teknologi ini berkembang, maka tantangan akan semakin besar. Coba kita bayangkan dan kita bandingkan antara dulu dan sekarang, itu sudah berbeda sekali zamannya, teman-teman. Dan sekarang tugas kita sebenarnya bukan membandingkan antara zaman dulu dan zaman sekarang, tetapi kita harus berpikir bagaimana caranya untuk bisa mengalahkan zaman yang semuanya akan membuat kita stres, membuat kita galau, seperti itu kan. Karena
tentunya semua informasi atau semua yang kita dapatkan itu lebih mudah diakses antara di teknologi itu misalkan TikTok, Instagram, banyak hal-hal yang membuat kita menjadi galau dan juga kita berpikiran seperti ini. Semua yang ada di TikTok terkadang membuat mental kita down, membuat kita tidak bisa maju dan stuck di sana-sana aja, di situ-situ aja. Nah, jadi hari ini adalah satu langkah yang baik. Teman-teman juga saya berterima kasih karena teman-teman sudah memberikan suatu langkah yang baik untuk diri teman-teman sekalian. Teman-teman ingat, untuk menjadi orang yang sukses itu bukan besok atau tahun depan. Namun untuk menjadi orang yang sukses dan orang yang berbeda, maksudnya berbeda di sini, orang yang lebih baik dari kemarin itu adalah mulai dari sekarang. Jadi niatkan sebelum untuk memulai webinar ini, niatkan bukan hanya untuk mencari sertifikat, namun niatkan untuk mengubah diri teman-teman lebih baik. Karena tidak ada yang bisa mengubah diri sendiri selain teman-teman sendiri. Selain diri teman-teman sendiri. Karena teman-teman, kita memang makhluk sosial, tapi kita tidak harus bergantung dengan orang lain. Karena hidup ini realitanya itu sangat keras dan jika kita tidak survive pada diri kita sendiri, maka ini akan sangat berbahaya untuk masa depan kita sendiri. Oke, teman-teman, boleh kita langsung saja mulai acara karena diberikan waktu oleh moderator sekitar kurang lebih 20 menit. Dimohon untuk share screen PPT-nya, Kak. Oke, teman-teman, di sini sebenarnya ada yang akan menyampaikan materi mental block ini, namun beliau ada suatu trouble yang memang nggak bisa mengisi webinar pada hari ini. Ya. Jadi saya diamanahkan untuk mengisi webinar hari ini dan insya Allah saya akan menyampaikan dan berbagi ilmu dengan teman-teman semua agar kita sama-sama menjadi orang yang sukses dan bukan hanya saya, tapi kalian semua. Oke, teman-teman. Mental block ini pasti kita sering dengar kata-kata mental block atau sering lewat FYP kita tentang mental block. Nah, teman-teman, mental block ini sebenarnya ada satu masalah psikologis, masalah mental yang dimana kita itu merasa takut dan merasa tidak bisa maju. Nah, mental block ada suatu kondisi psikologis di mana seorang mengalami hambatan atau blokade dalam berpikir, merasa, atau bertindak. Hal ini berpengaruh pada kita susah untuk mengambil keputusan, tidak bisa berpikir maju, dan lain sebagainya. Maka, di sini mental block ini akan membuat cara berpikir kita itu stuck di sana-sana aja. Nggak bisa maju karena rasa takut yang berlebihan tadi. Nah, tentunya mental block ini sangat-sangat berbahaya, teman-teman. Karena dari pikiran kita akan mempengaruhi masa depan. Jadi, ciri-ciri mental block sendiri, kalian harus tahu dan pahami. Mungkin saja, dan setiap orang pun pasti memiliki mental block, walaupun satu atau dua dari antaranya ciri-ciri tersebut. Nah, yang pertama itu adalah kesulitan dalam membuat keputusan. Nah, ciri-ciri yang pertama ini paling banyak dialami semua orang, tidak hanya maksudnya di sini semua orang, bukan hanya orang yang belum sukses atau orang-orang yang sukses, tapi semua orang pasti mengalami kesulitan dalam membuat keputusan. Namun, yang berbeda, apakah dia sulit membuat keputusan ini sangat sulit atau biasa-biasa saja? Nah, apabila dia sangat sulit sehingga mempengaruhi pekerjaannya di depan, maka itu yang dinamakan mental block. Tapi kalau misalkan
dia sulit mengambil keputusan dalam arti masih mempertimbangkan hal baik dan buruknya, itu belum bisa dikatakan mental block. Nah, yang kedua, keraguan diri yang berlebihan. Nah, teman-teman, keraguan yang berlebihan ini, setiap kita diberikan suatu tugas atau ingin berkembang menjadi, pertama, misalkan menjadi public speaker atau sesuatu yang kita inginkan, cita-cita, cita-cita kita misalkan. Nah, kita merasa bahwa diri kita ini nggak akan mencapai suatu keinginan, suatu cita-cita kita. Karena kita merasa nggak mungkin seorang saya bisa menjadi seorang polisi, misalkan. Karena yang pertama, ekonomi keluarga saya tidak mampu membuat saya bisa menjadi polisi. Atau tidak ada dukungan. Maka itu kan artinya kita ragu dengan diri sendiri, padahal kita belum mencoba. Nah, hal tersebut yang diciri-cirikan mempunyai mental block. Sehingga ketika kita ragu dengan diri sendiri, kan artinya pikiran kita juga um, membuat kita ragu. Ketika kita ragu, maka kita tidak bisa mengambil satu langkah ke depan ataupun dua, karena kita sudah ragu dari awal. Selanjutnya itu ada cemas dan takut berlebihan. Nah, di sini yang sering kali teman-teman pasti Gen Z juga merasakan. Ini ada suatu perasaan, kok Kak gimana ya? Aku tuh setiap ada misalkan ada kelas, ketemu dosen, atau mau tampil, show gitu, mengerjakan tugas, aku merasa kayak takut banget, cemas, nggak tahu alasannya kenapa. Aku juga merasa kayaknya perasaan aku tuh nggak tenang. Nah, teman-teman, kalau misalkan ada perasaan seperti itu, perasaan cemas berlebih, itu sebenarnya sangat berbahaya, teman-teman. Karena ini kaitannya dengan keraguan diri dan kesulitan dalam mengambil keputusan. Semua dari kesulitan, keraguan diri, dan cemas dan takut berlebihan ini semuanya um, satu sama lain berkaitan. Jadi, makanya setiap ciri-ciri ini jangan sampai teman-teman mempunyai semua ciri-ciri ini. Kalau kalian semua mempunyai ciri-ciri ini, maka kalian seharusnya boleh untuk pergi ke psikolog atau membuat suatu langkah yang baik untuk menghilangkan ciri-ciri tersebut. Karena teman-teman takutnya kalian tidak bisa maju atau ngestak di sana-sana aja. Padahal kita mau bersaing, bukan dalam arti bersaing untuk menyaingi orang lain, tapi bersaing untuk menghidupi diri sendiri. Seperti itu. Selanjutnya ada kesulitan dalam mengungkapkan pikiran atau perasaan. Nah, biasanya kalau Gen Z ini orangnya gak enakan sama teman. Terus juga kalau ditawarin atau dimintain tolong selalu susah untuk nolak. Teman-teman, kalian itu harus mencintai diri sendiri. Jangan kalian lagi sakit, kalian nggak bisa, kalian berusaha untuk ada untuk orang lain. Sedangkan terkadang terjadi kalian ketika butuh kepada orang lain, tapi orang lain tidak ada di saat kalian butuh. Nah, seharusnya kalian sayangi diri sendiri, jangan sampai susah untuk menolak. Beranilah untuk berbicara dan mengatakan perasaan dan apa yang kalian pikiran. Kalau kalian nggak setuju, maka bilang. Jangan takut orang-orang tak sakit hati daripada kalian yang menderita. Maksudnya di sini, kalian yang selalu menerima permintaan tolong orang, padahal kalian itu dalam posisi nggak bisa, tapi kalian tetap aja kayak ya udah oke, nanti aku bantu. Jangan seperti itu teman-teman, karena itu akan membuat kalian itu juga diremehin orang lain dan juga membuat kalian ini um, dalam artian nggak bisa menjadi diri kalian sendiri. Karena kenapa? Kalian terus-terusan membuat orang lain ini suka dengan kamu dan membuat orang lain ini ya udah deh, kayaknya aku iyain aja padahal aku nggak bisa. Itu berbahaya teman-teman, dan jangan sampai kita sulit untuk mengungkapkan perasaan atau pikiran. Selanjutnya, perasaan terjebak atau tidak bisa maju.
Nah, kembali lagi dengan kesulitan, keraguan, cemas, dan ketakutan ini, lalu kesulitan dalam mengungkapkan pikiran atau perasaan, sehingga kita tidak bisa maju. Karena tadi sudah takut, sudah tidak bisa memberikan pendapat, me- maaf, nggak bisa memberikan pendapat, terus nggak bisa menyampaikan perasaan, sehingga kita terjebak di dalam suatu ruang lingkup yang itu, ruang lingkup tersebut bisa membunuh kalian semua, membunuh kita, membunuh diri sendiri. Karena tadi kita nggak bisa ngapa-ngapain karena kita udah takut, udah nggak bisa maju, terus udah kesulitan dan takut untuk mengambil keputusan. Nah, kalau misalkan kita udah kayak gitu, maka kita nggak bisa maju, ngestek di sana-sana aja. Sebenarnya teman-teman, mental yang seperti itu adalah mental miskin kalau kata orang. Kenapa dikatakan mental miskin? Karena dia fokus pada masalah, bukan fokus pada bagaimana cara menyelesaikan masalah. Ciri-ciri orang gagal adalah dia fokus pada masalah, fokus pada ketakutan dan kecemasan berlebih ini. Sehingga hal tersebut membuat dia tidak maju-maju. Itulah dikatakan mental gagal atau mental miskin. Nah, Maaf, Kak Rosa, sepertinya jaringannya kurang bagus. Oke teman-teman, kita sambil nunggu dulu ya Kak Rosa. Ini kayaknya jaringannya agak trouble nih. Halo Kak Rosa. Waduh, kayaknya Kak Rosa lagi trouble nih ya. oke, sorry, ada suaranya? Oke, Oke, ada Kak. ya, trouble dari connectionnya. Ya, Oke, coba. selanjutnya kesulitan dalam menyelesaikan pekerjaan. Tentunya teman-teman karena kita terlalu takut dan tidak bisa mengambil keputusan, maka semua pekerjaan akan tertunda. Karena tadi nggak bisa melangkah, nggak bisa mengambil keputusan, dan takut untuk mencoba dan menyelesaikan suatu pekerjaan. Jadi artinya kesulitan dalam menyelesaikan pekerjaan ini, pekerjaan kalian numpuk terus, nggak pernah selesai walaupun itu dikerjain. Karena kalian nggak bisa fokus dan terlalu banyak mikir tanpa memikirkan bagaimana cara solusi dan tindakan. Jadi terlalu banyak mikir tapi tidak bertindak. Seperti itu. Jadi uh, kalau terlalu banyak mikir nggak bertindak, artinya pekerjaan nggak selesai-selesai. Oke, selanjutnya boleh next. Ada yang sinyal nih ngap, udah yuk. Oke, di sini penyebab dari mental block sendiri yaitu
Oke, penyebab dari mental block sendiri yang pertama itu ada ketakutan atau kegagalan. Nah, mungkin di sini banyak teman-teman nggak tahu ya, apakah trauma atau ada suatu masa lalu yang membuat kalian takut akan kegagalan. Nah, jadi teman-teman, sebenarnya setiap orang itu ada rasa trauma dan suatu masa lalu yang membuat mereka itu terngiang-ngiang akan masa lalu tersebut. Namun teman-teman, walaupun hal itu terjadi, kalian harus melawan rasa takut tersebut dan harus dilawan terus. Karena kalau kalian larut dalam masalah tadi, maka kalian nggak bisa maju. Itulah kenapa kalian tuh harus cepat-cepat move on dan jangan fokus pada masalah. Dan saya katakan tadi, jangan fokus pada masalah. Selanjutnya adalah keraguan diri yang berlebihan. Teman-teman, jangan pernah menyamakan dan membandingkan diri kamu dengan diri orang lain. Karena kenapa di sini? Setiap manusia itu ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing, teman-teman. Jadi, jangan ngelihat tetangga dikit beli motor baru, kalian merasa kayak, kok aku nggak bisa ya? Padahal umur kita sama, tapi kok aku nggak bisa beli motor baru kayak kayak dia? Atau juga, kok dia cepat sukses ya? Kok aku enggak? Sebenarnya, kalian jangan fokus pada kesuksesan orang lain membanding-bandingkan diri kamu dengan orang lain. Seharusnya kamu itu fokus bagaimana kamu bisa seperti dia atau lebih dari dia. Ini bukan masalah kompetisi, tapi ini masalah bagaimana kamu tidak tertinggal. Karena teman-teman, nggak ada yang bisa bantu selain diri kamu sendiri. Misalkan kamu mau menjadi public speaker, atau juga misalkan kamu mau jadi orang yang mempunyai usaha atau punya bisnis, tapi kamu nggak bisa menjalankan atau tidak bisa mencari cara bagaimana kamu bisa sampai pada titik tersebut. Kamu fokus aja membandingkan diri kamu ke diri orang lain. Sehingga kamu nggak bisa jalan menuju hal apa yang kamu inginkan. Itu yang sangat berbahaya. Jadi tolong teman-teman ubah mindset kamu, pikiran kamu, jangan sampai kamu itu ragu dengan diri kamu sendiri. Apa yang menurut kamu suatu kelebihan, misalnya kamu bisa main piano, itu adalah suatu kelebihan. Maka mungkin dengan bermain piano atau kamu mempunyai um, kebisaan atau kemampuan main piano, itu menjadi suatu ladang rezeki kamu yang lebih bagus. Dan dia bisa gitar, bukan berarti kamu harus bisa gitar juga, tapi semuanya berbeda-beda. Maka kamu itu harus membaca peluang kamu sendiri, jangan kamu membaca peluang orang lain seperti itu. Selanjutnya maaf, pengalaman masa lalu yang traumatis. Yang saya tadi bilang, banyak orang yang terbunuh dengan masa lalu yang membuat dia trauma. Dia takut untuk maju karena perasaan dia ini sudah gagal, sudah tidak bisa sukses. Teman-teman, yang memberi kesempatan itu Tuhan, bukan manusia. Jika kamu mau, maka kamu lakukan. Jika kamu tidak mau, maka tidak usah kamu lakukan. Pengalaman dari masa lalu itu adalah suatu pelajaran. Tolong maafkan pelajaran atau pengalaman masa lalu yang membuat kamu trauma, maka itu sembuhkan. Tidak ada yang bisa menyembuhkan selain diri kamu sendiri yang memaafkan. Kalau kamu pergi ke psikolog, tapi tetap saja kamu tidak berdamai dengan lukamu sendiri, maka itu percuma. Teman-teman, yang membuat kita sembuh adalah pikiran kita sendiri, bukan pikiran orang lain. Kamu diberikan kata motivasi, dan sekarang saya memberikan kata-kata motivasi, tapi kamu tidak ingin berubah, itu percuma. Jadi saya tekankan, tolong ubah caramu berpikir, dan maafkan semua masa lalu yang kalian punya. Saya punya masa lalu, tapi saya tidak ingin masa lalu ini membuat saya tidak punya masa depan.
itu pilihan. Kalau kamu mau punya masa depan, tinggalkan masa lalu. Masa lalu tetap akan ada, namun bukan menjadi alasan kamu untuk terus gagal. Masa lalu ini adalah suatu pelajaran, jangan sampai kamu mengulangi masa lalu ini. Jika kamu tetap di sana, maka kemungkinan besar masa lalu ini akan terus terjadi dalam hidupmu dan kamu tidak akan menjadi seorang yang sukses dan kamu akan menjadi orang-orang yang gagal, gagal, gagal. Karena masa lalu ini kamu peluk erat tanpa kamu maafkan, kamu peluk saja, tapi kamu merasa takut dan tidak membuka pikiran dan tidak membaca peluang-peluang yang lain, maka itu kamu terjebak pada masa lalu yang traumatis yang membuat kamu takut maju sehingga kamu menjadi orang yang gagal terus. Selanjutnya tekanan dari orang lain. Halo Kak Rosa, Oh, Kak Rosa, kayaknya jaringan ya teman-teman lagi trouble jaringan deh yang Kak Rosa ini. Sambil tunggu dulu ya. Halo Kak Rosa, apakah udah join lagi? Maaf ya teman-teman, agak masalah wifi-nya kayaknya. Ya. Oke, lanjut ya. Terima kasih Kak Moderator. Maaf ya teman-teman. Nah, jadi sampai mana ini tekanan dari orang lain ya? Nah, jadi teman-teman, ya, tekanan dari orang lain, terutama dari orang tua. Teman-teman, orang tua itu sebenarnya tidak menekan. Dia ingin anaknya menjadi yang terbaik. Namun orang tua lupa bagaimana cara dia berkomunikasi dengan anaknya. Kadang orang tua cuman mau didengarkan tanpa mendengarkan. Nah, jadi untuk teman-teman yang mendapatkan tekanan dari orang tua, mulailah untuk ngobrol, mulailah untuk membangun komunikasi dengan orang tua atau orang-orang yang kalian merasa menekan diri kalian untuk sukses atau untuk mengikuti apa yang dia mau. Jadi teman-teman harus seperti itu. Nah, selanjutnya itu adanya kurangnya motivasi atau minat. Sebenarnya ribuan motivasi juga banyak di TikTok ataupun di mana-mana. Tapi kalau kalian nggak mau berubah itu percuma. Saya katakan kalau kalian ambil motivasi terus tapi tersimpan di otak kalian tanpa kalian laksanakan, tanpa action, tanpa praktis, maka itu percuma teman-teman. Saya katakan percuma. Maka yang paling berpengaruh adalah kalian lakukan. Jadi kalian lakukan. Jangan sampai kalian terus-terusan